Sekarang namanya IWC International Watch Company. Itu jam mewah loh ya. 1 jam harganya bisa 200 juta loh ya. Catat. Jadi kenapa Jung bisa sampai berkelana kemana-mana? Ya karena dibiayai oleh perusahaan ini. Dan dia duit bisa jam ya, membiayai perkembangan psikologi ya. Walaupun dia juga kerja gitu kan. Jadi gini, hukum di Swiss, kalau pewarisnya adalah perempuan, maka otomatis suaminya dapat. Oke. Beda loh. Kalau kita di Indonesia kan, kalau perempuan adalah pewaris dari keluarga, dari usaha yang dimiliki oleh keluarga, maka suaminya secara otomatis yang akan memilikinya. Nah, karena ada hukum itu, maka Jung adalah pewarisnya dari usaha itu. Maka kenapa dia bisa begitu mendedikasikan pikirannya? Kayaknya hidupnya kalau baca diary-nya kan santai banget tuh. Pagi-pagi mahat patungnya orang. Kan kalau Freud, dia susah banget, dia harus berusaha. Bahkan dia lulus itu dia harus pontang-panting lah kerja gitu untuk sampai dia bisa lulus. Dan habis itu juga pada saat Perang Dunia Kedua dia harus kabur dari Austria ke Inggris untuk menyelamatkan diri kan dari serangan Hitler pada saat itu Nazi. Sehingga di Austria itu orang-orangnya jauh lebih keras daripada orang Swiss. Iya, Swiss tuh enak banget. Human banget, tapi jangan salah. Ya kan aku cuma sebentar, Sam yang lebih sering balik ke sana. Karena gini, orang Austria mereka keras karena kehidupan finansial mereka jauh lebih rendah daripada orang Swiss. Orang Swiss mereka memang dari awal sudah dinilai lebih tinggi dalam bekerjanya mereka, maka mereka punya pride, quality of life-nya lebih tinggi. Betul. Maka kadar rentang kebahagiaannya mereka itu lebih tinggi dibandingkan orang Austria, walaupun satu rumpun ya. Iya. Jadi take home message buat kita di Indonesia, ya gitu ya teman-teman, sosial ekonomi itu ngaruh banget ke mental health kita. Kita nggak bisa nganggap sama bahwa orang yang harus kerja tiap hari, maksudnya uangnya tuh bukan uang bulanan ya, uangnya yang kayak kerja day by day, punya kebahagiaan dan rasa percaya akan hidup, nggak punya kecemasan, seperti orang-orang yang saya bahkan udah pengen passive income gitu ya, atau yang uang bulanan, itu beda banget. Makanya kita nggak bisa anggap rata atau kayak motivator bilang kayak semua orang bisa bahagia. Ya kalau lu besok nggak punya tabungan, anak lu sakit nggak punya uang, ya jelas aja lu punya kecemasan kayak gitu kan. Yes. Dan Freud itu orangnya jadi terbentuk lebih mau menggali lagi kan, walaupun sampai pada akhirnya kalau kita belajar art terapi ya, klien-kliennya Jung itu banyak dari luar negeri loh, yang datang ke Swiss stay Khusus ya? 3 bulan menjalani metode yang Jung berikan gitu di tempat prakteknya dia. Nah, ini yang membuat Jung tuh menjadi sangat terkenal, lebih terkenal dari Freud pada saat itu. Akhirnya seperti itu. Karena Jung mau terus mengubah, mau terus berdinamis kan gitu ya. Kalau Freud kan saklek. Enggak. Pokoknya yang gue bilang ini benar gitu, sampai ntar belakangan dia cabut sendiri tuh satu persatu. Iya. Terus yang menariknya nah itu yang membuat aku semakin mengerti gitu kan, kayak ada klien yang anaknya nightmares terus. Kenapa sih? Gimana kita bisa mengetahui mimpi anak kita? Gimana kita bisa membuat anak kita tidurnya lebih nyaman dan lain sebagainya? Itu sebetulnya udah dibahas lebih dulu sama Jung.
Wow, seru sekali. Oke. Nah, tadi aku juga pengen highlight teman-teman bahwa Jung ini terkenal itu sama buku Red Book-nya. Kayak tadi Mbak Sita udah bilang. Mbak Sita ini teman kita yang belajar langsung di Jung Institute di Swiss ya. Kapan-kapan Mbak Sita mesti ngomong. Kemarin udah 2 episode bareng sama Sam. Nah, Red Book itu kan aku juga dulu kan penasaran apa ya isi Red Book. Apalagi aku sama Sam perlu cerita ya bahwa pendidikan psikolog di Indonesia itu banyak banget kuantitatif dan statistiknya. Kami bisa lulus jadi sarjana psikologi aja 4 tahun, itu 3 tahun belajar statistik. Jadi dulu kalau saya dan teman-teman yang merasa ngambil psikologi, yes karena tidak ada hitungan ya, tapi buat lulus Salah. setiap semester ada statistik dan kalau nggak lulus statistik 1 nggak bisa ke statistik 2 dan seterusnya gitu ya. Jadi atas berkat kasih karunia Tuhan dan belajar ala kadarnya saya bisa lah lulus statistik dengan nilai B gitu ya, jadi nggak bisa sampai A. Nah, tapi bahwa aku dulu berpikir Sam, kalau pas buku seorang psikolog terkenal itu pasti isinya pengukuran kuantitatif gitu ya. Lah, buka Red Book bingung teman-teman, nanti kalau googling ya bisa lihat di Google Image deh. Red Book itu kayak buku anak-anak ya Sam ya, gambar. Nanti mikir waktu S1 kan masih kuantitatif banget, kayak apaan sih isi buku ini? Apa menariknya, terus apa yang bikin terkenal, terus kontribusinya apa. Tapi ternyata ya dalam hidup, dan waktu ambil play therapy itu seru bikin personal diary Sam tiap hari. Dan tiap sesi bersama anak, itu bukan cuma kita tulis, oh hari ini anaknya main ini. Gimana respon anak secara observasi, objektif, tapi what do you feel waktu bareng sama anaknya? What do you think waktu bareng sama dia? Karena kalau kita mengaktifasi perasaan dan pemikiran kita kan udah dikasih mirror neurons untuk sama-sama, misalnya kalau kita nonton film Korea, pas si ceweknya disentuh pipinya, kita langsung kayak, oh gitu kan. Terus kalau misalnya lihat orang muntah, kita ikut mual. Nah, mirror neurons ini yang kita pakai untuk berempati. Jadi sebagai psikolog anak, ataupun terapis, ataupun jadi orang tua ya, kalau kita tahu cara mengaktifasi mirror neurons ini, kita tuh bisa ikut ngerasain kayak USG ya Sam, apa yang si anak ini rasain. Dimulai dari kita aware sama apa yang kita rasain dan kita pikirin, dan itu hal yang dilakukan oleh si Jung ini ya, tiap hari menulis si Red Book ini. Apalagi Red Book itu bukan cuma hal-hal sehari-hari, tapi tadi hal-hal tidak bawah sadar kita. Apalagi kalau teman-teman perlu tahu bahwa konteks Freud sama Jung hidup itu mirip kayak Indonesia zaman sekarang, di mana seksualitas itu ditabukan, apalagi buat perempuan. Jadi padahal apapun, kalau kita percaya emosi itu adalah energy in motion, apa hal-hal yang di-repress di kehidupan sehari-hari muncul ke mimpi gitu, atau ke perilaku-perilaku yang tanpa sadar. Misalnya, kok Indonesia katanya negara religius tapi pendownload Pornhub paling tinggi ketiga sedunia. Ada apa nih dengan dorongan seksual kita gitu kan? Nikah muda dibolehin tapi nggak ada pendidikan seksual komprehensif. Terus kayak seksualitas ditabukan tapi banyak banget pelecehan. Jadi kan ini ada gerakan-gerakan ketidaksadaran, kontradiktif, unconscious, yang kayak, ini gue yang gila apa masyarakat gue yang gila ya, kayak gitu kan. Sebenarnya kalau dari perspektif Jung itu agak susah untuk dijelaskan, tapi aku mencoba untuk bisa menjelaskan secara sangat sederhana ya Nas ya. Kan dia punya ketidaksadaran kolektif kan si Jung ini. Jadi lapisan-lapisan yang sudah dianut oleh budaya dari asal-usul kita, di mana kita tinggal, itu sangat mempengaruhi diri kita, sadar atau nggak sadar. Gitu. Terus ada kecenderungan di dalam diri kita yang disebut oleh Jung archetype-nya. A, B, C gitu ya, ini archetype ini hasilnya apa, keluar perilakunya kayak gimana gitu. Itu kalau ngomongin nanti tentang itu, aku sama Mbak Sita satu episode sendiri minggu depan nanti nonton ya. Teman-teman jangan lupa nonton, abis ini follow Sam juga ya untuk info-info. Indonesia, kita harus paham dulu sejarahnya gimana. Satu, kedua, nilai-nilai cerita rakyat yang dianut, yang didengar anak-anak apa? Ada cerita Dayang Sumbi tuh, yang anak memperkosa ibu ya. Nah, karena
kayak misalnya gini, maling kundang. Itu juga anak durhaka dan lain sebagainya kan. Jadi cerita-cerita rakyat yang ada di Indonesia itu sudah meresapi diri anak-anak kita ke subconscious mind-nya mereka. So, perlu nggak kita mengubah bacaan literasi untuk anak-anak kecil? Iya, perlu. Perlu banget. Karena kalau enggak, generasi ngetes psikotes buat se-Indonesia gitu ya, beberapa kota-kota gitu ya. Kalau melihat hasil-hasilnya tuh memang sangat memprihatinkan, gitu, sangat memprihatinkan yang sama seperti isi-isi berita yang kita konsumsi setiap hari gitu kan. Ada pelecehan seksual lah, ada self harm lah, ada inilah gitu. Jadi itu nyata ada yang diberitakan tuh nggak hoax loh. Betul, parah. Aku 2 tahun ini tiap kali keliling ke sekolah di Jakarta aja, mau sekolah sosek atas, sosek bawah, isu self harm nih banyak banget, sampai gimana nih nanganinnya, sampai bingung banget. Bingung banget kan. Jadi tadi dari cerita-cerita rakyatnya perlu, terus kita harus paham bahwa keluarga itu adalah organisasi terkecil dari sebuah negara. So kita harus memaksimalkan fungsi keluarga. Karena kalau kenapa Freud itu bisa begitu hebatnya dia berani mendobrak psikologi pada saat itu gitu ya. Karena memang orang Yahudi itu terbiasa setiap hari Sabat, setiap hari liburnya mereka, anak-anak kecilnya tuh dari umur 3 tahun mereka udah ceriwis ngomong, itu harus perform di depan keluarga. Dikasih tahu, oke, kamu sekarang sukanya apa? Jadi diajarin public speaking kan, dan diapresiasi. Wah, kamu hebat ya. Itu ngumpul keluarga besar. Orang Indonesia kalau kumpul keluarga besar gimana, Nas? Berantem kan? Atau awalnya anak dianggapnya, kan? iya, atau anak dianggapnya udah kamu sana main-main, nggak pernah dianggap penting anak-anak dalam keluarga sih kebanyakan. Yes. Jadi nggak ada kesiapan yang diajarkan oleh orang tua ke anak untuk menghadapi situasi peran dewasa. Gitu. Terus aku memang nggak pernah ketemu orang Yahudi ya waktu aku dewasa, tapi aku terus ketemu gitu sama beberapa teman-teman di sini yang asalnya dari Jordan, which is mereka tetanggaan kan. Iya. Terus cerita-cerita lah gitu. Ternyata memang di kawasan itu cara pengasuhannya kayak gitu, Nas. Tiap weekend itu kalau di Timur Tengah liburnya hari Jumat ya. Iya. Jadi sama nih semuanya. Hari Sabat, hari Jumat, Jumatan itu sama hari Jumat. Kenapa? Terus kalau di Indonesia dan seluruh dunia yang lain itu memutuskan hari liburnya Minggu. Nah itu nggak tahu ya. Apakah efek setelah Perang Salib atau gimana, nggak tahu juga. Tapi efek setelah Perang Salib kayaknya. Kayaknya bisa jadi. Jadi di area regional situ, mereka akan selalu kumpul sama keluarganya dan anak-anak ini disuruh perform. Makanya mereka berani untuk public speaking. Mereka berani untuk mengetahui apa yang mereka lagi suka. Mereka suka masak, mereka suka barbecue. Sangat suka bakar-bakar. Gitu. Anak-anaknya main gitu. Nanti dikasih bagian tugas sesuai usianya. Yang satu ngolesin dulu deh pakai butter gitu, mentega gitu kan. Nanti yang tua bagian bakar gitu. Jadi ada porsi yang makin lama mereka makin berkembang, mereka punya tanggung jawab kewajibannya yang makin besar. Kalau di Indonesia kan ujung-ujungnya simbak lagi. Kayaknya kita nggak mampu secara finansial pun kita memaksakan untuk punya mbak. Itu yang bikin anak-anak di Indonesia cenderung lebih manja, lebih nggak siap menjadi dewasa kayak gimana. Sehingga blunder gitu loh. Di saat ada pergantian peran, nggak didampingi oleh orang tua yang sebagai orang dewasa yang bertugas mendampingi, mereka jadi blunder. Karena segala sesuatu tuh harusnya disiapin sih. Manusia itu nggak kayak anak ayam. Manusia itu kan bagian dari mamalia yang dia butuh 20-an tahun dipersiapkan sampai masuk ke masa dewasa gitu. Dan kita di Indonesia tuh baru belakangan lah baru ngerti ya ada namanya life skill education, soft skill butuh dilatih. Nggak bisa orang-orang
apalagi sistem pendidikan formal Indonesia ya kayaknya sekolah tuh buat ujian ya. Padahal kan sekolah harusnya Yes. mempersiapkan orang buat nanti siap di masa dewasa Iya, gitu. Jadi iya, itu yang iya. kita lihat gitu. Wah, banyak hal ya bisa dipelajari dari Jung ini ya, dan mungkin terkait juga kita bisa refleksi masyarakat Indonesia zaman now nih kayak gimana ya. Oke. Kalau dari Sam lagi ada yang mau disampaikan dari tentang apa sih yang kita bisa pelajari dari Jungian Psychology dalam konteks memahami anak atau memahami diri atau yang lainnya? Karena Jung itu identik sekali dengan simbol dan mimpi, jadi kita coba kenali dulu, analisa. Di mimpi-mimpi kita itu ada simbol-simbol apa supaya kita lebih mengenali diri kita kan. Terus kalau anak-anak itu suka menggambar, kita lihat simbol-simbol apa tema-temanya yang apa ya, digambar. khas ya? Yes. Tema-temanya sangat khas sekali. Itu sangat membantu aku sih kalau praktek-praktekku gitu, Nas. Oke, nah tadi di awal Sam udah sempat bahas tentang shadow. Teman-teman, shadow ini adalah bagian yang penting dari kita memahami diri kita ya. Dimana ada quotes yang cetar banget menurut Jung. Kalau kita tuh lebih mengetahui shadow dalam diri, when you know your darkness, you can deal with other people darkness. Kalau kita tahu dorongan-dorongan shadow itu kan bayangan ya, hal-hal yang ada dalam diri kita, tapi itu nggak kita akui atau kita malu menunjukkan itu di depan publik yang normatif kan. Makanya kalau di Indonesia begitu pilkada kan, semua orang tuh katanya solehah beriman ya. Abis itu kita nggak tahu, abis itu ada kasus apa sebenarnya gitu. Jadi ya masyarakat hipokrit ini menurut aku di Indonesia tuh dimulai dari kita tuh nggak owning our shadow. Kita bisa ngubah masyarakat Indonesia dimulai dari setiap individu di Indonesia, ya setiap dari kita atau teman-teman yang lagi nonton live Instagram ini mulai lebih aware bahwa saya itu bukan cuma bagian diri yang baik loh, bukan cuma bagian diri yang terang and shiny, tapi ada bagian-bagian shadow. Shadow tuh apa sih? Sesederhana, oh saya kok punya rasa iri ya terhadap ini gitu kan, atau saya kok apa ya kayaknya tuh pengen ya tuh tadi mensabotase diri, misalnya sabotase dengan, kalau aku tuh suka sabotase dengan tidur, yang sabotase dengan lebih parah itu kan ya suka cutting itu gitu ya. Sam, ya. Ada yang mau ditambahin soal shadow? Ya, soal shadow ini seringkali kita kalau kita belum tuntas dalam proses penyembuhan kita, seperti yang Anas bilang, kita jadi suka mensabotase diri. Akhirnya kita milih pasangan hidup yang faktor resikonya terlalu tinggi buat kita jalani bersama. Wow, karena kita nggak sadar shadow kita ya. Yes. Ya kan, jadi akhirnya berantem terus akhirnya kehidupan rumah tangganya penuh dengan drama domestic violence atau verbal abuse atau kondisi ekonominya sangat menyusahkan gitu. Yang sebetulnya aku nggak mau hidupku susah. Jadi keinginannya itu kan, aku nggak mau hidupku susah. Kontradiktif, ketemunya sama orang kayaknya nih, si anak ini kan anaknya orang kaya. Gue nggak bakal susah deh hidupnya deh gitu. Tapi kita tidak melihat kualitas lainnya. Anak orang kaya benar, tapi dia bisa nggak cari uang secara mandiri, nggak mengandalkan orang tuanya. Mungkin 10 tahun tidak meninggalkan harta apapun, anaknya kebingungan karena nggak pernah bekerja. Nah itu yang tiba-tiba muncul masalah. Nah, si shadow-nya baru deh muncul terkuak. Nih loh, gitu yang harusnya tuh diperhatikan dari dulu. Tapi kalau kita udah sampai berkecimpung begitu lama, kita kan jadi susah ya. Kita mau benerinnya juga mungkin butuh waktu 10 tahun lagi mungkin. Oke, aku bisa kasih contoh konkret dari pengalaman aku tuh yang saya bilang soal shadow. Makanya aku bersyukur banget tahun lalu aku ketemu Mbak Sita, terus aku dibantu Mbak Sita mulai ngelakuin inner work dengan bantuan selain Jungian Psychology juga human design. Saya juga sempet ya tanya di konsultasi human design ke Mbak Sita, itu nanti kita bahas deh kapan-kapan soal si human design itu sama Mbak Sita. Anyway, aku tuh jadi sadar Sam bahwa sebelum aku ngelakuin inner work, sebelum aku owning diri dan udah ada pertanyaan tentang itu, aku dengan pasangan aku Bontor tuh kan 12 tahun kita bersama-sama. Dulu aku itu selalu ngerasa dia nggak bisa ngerti emosi aku. Ternyata karena aku sendiri pun ke diri aku belum terlalu
ngerti emosi aku gimana. Ya karena kuliah psikologi, aku bisa lumayan tahu kebutuhan emosi penting, berusaha cari tahu kebutuhan emosi orang lain. Tapi sebelum aku banyak self care ke diri, aku nggak punya akses ke diri aku. Jadi aku juga narik orang atau narik pasangan yang itu yang kayak saya bilang, kok shadow aku keluar semua ya di pasangan ini. Insecure aku keluar, dia bisa pergi nggak ngabarin aku, terus dia nggak bisa paham emosi aku. Nah, selama kita terus throwing back ke orang lain, kenapa sih kamu kok gini, nggak akan selesai teman-teman masalahnya gitu ya Sam ya. Tapi begitu kita mulai, oke, apa yang terjadi di luar ini kayaknya petunjuk tentang apa yang perlu saya kerjakan ke diri saya. Nah, disitulah ketika mulai step by step ya dibantu, itu mulai terjadi perubahan dan itu sangat-sangat mungkin dengan kita owning our shadow. Dan kalau mau nggak mau sebenarnya kita diundang ya sama Tuhan dan semesta untuk coba deh yang di dalam itu mimpi-mimpi kamu, perasaan-perasaan kamu dikenalin dan dikasih ruang untuk dia benar-benar memunculkan dirinya. Ada pertanyaan nih Sam dari Safir ya. Kak, kalau kita sudah mulai mengenali shadow, bagaimana ya mencoba untuk menerima dan bagaimana sampai tahap untuk menerima shadow orang lain? Nah, ini pertanyaannya bagus banget ya. Bagaimana menerima shadow kita? Biasanya kalau aku tuh suka latihannya gini Nas, mengkritik. Apa sih yang biasanya aku suka kritik ke orang yang aku nggak suka? Oh iya, betul. Nah, tiap hari kan pasti kita nemuin sesuatu hal kan. Misalnya aku tidak bisa mentolerir itu, tapi aku merefleksikan ke diriku, ini sebetulnya bagian dari diriku yang lagi insecure aja, atau sebetulnya itu bagian shadowku yang lagi muncul di orang lain. Betul. Kita taunya misalnya ya contoh sederhana, aku nih lagi ngerasa si pasanganku tuh cuekin aku, gitu. Sehingga aku merefleksikan diriku ini gini, dia lagi nyuekin aku itu, aku yang lagi cuek sama dia nggak peduli, sehingga dia nyuekin aku. Sehingga nanti ujungnya jadi berantem. Kamu cuek deh sama aku. Padahal aku juga belum ngabarin dia misalnya. Dari pagi sampai malam kerja aja, lupa ngabarin pasangan. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk yang sering muncul kan. Kita butuh perhatian sama pasangan kita, tapi kita tidak menyadari kalau sebetulnya kita pun yang harus memberikan perhatian dulu ke diri kita. Jangan selalu bersandar sama pasangan atau orang lain untuk membahagiakan kita lah gitu intinya. Iya. Nah, kalau udah kita berdamainya itu dengan kita memaafkan. Ini contoh-contoh paling sederhananya. Untuk hal yang sederhana adalah kita memaafkan, kita menerima. Aku menerima kekuranganku. Aku saat ini sudah mengetahui apa yang menjadi salah satu shadowku. Aku memaafkan diriku. Dari rasa cuek ini, aku belajar untuk lebih perhatian lagi ke diriku dan pasanganku. Itu aja diomongin, satu-satu aja dulu. Hari ini, minggu ini, bulan ini kita latihan itu. Udah satu, nanti kita masuk ke step berikutnya. Kita mau kenal apa lagi sih? Misalnya jealous, cemburu. Nah, itu kan sering banget jadi isu-isu dalam hubungan ya. Cemburu, ini deh hubungin sama si itu gitu. Sebelum kita ngecek handphonenya, kita tanya dulu ke diri kita masih nggak hubungin orang lain juga? Apakah kita benar sudah hanya berhubungan dengan lawan jenis sama pasangan kita aja? Atau sebetulnya kita juga masih suka flirting nih sama orang lain? Masih chat malam-malam juga sama orang lain? Terus kenapa kita kok merasa terganggu kalau pasangan kita melakukan itu ke orang lain? Ya, jadi banyak hal itu yang sebenarnya kita perlu bertanya ke diri dan kalau melakukan sendiri, aku yakin juga bagian dari self care diri ya Sam yang bisa kita lakukan dengan kita mencatat, mengenali, karena kadang butuh stimulus, butuh trigger ya untuk kita, kayaknya ini masih mengganggu saya. Nah, Sam pernah cerita di salah satu live IG-nya bahwa Sam tuh sangat sering menuliskan apa yang menjadi
hal-hal yang menjadi isu itu juga ngebantu kita sih. Jadi kita menjadi researcher buat diri kita sendiri, teman-teman. Betul. Misalnya di bulan Juli aku lagi ngerasain ini, aku lagi work on my issue with my father gitu. Oh, yang ke-trigger apa sih? Rasa marah gitu kan. Nanti muncul nih, oh ini kenapa ya ada rasa marah ini dan lalu lakukan afirmasi. Ini bisa dilakukan sendiri. Tapi kalau teman-teman merasa, oh kayaknya kok saya sendiri masih belum kuat, belum mampu, nggak tahu caranya, ya sesi konseling dengan psikolog, bisa dengan Sam, aku, atau teman-teman lain, itu akan sangat membantu kita dapat toolsnya, dapat skillnya, untuk nanti kita bisa mengerjakan sendiri. Gitu. Wow. Untuk bisa memahami lebih ya, soalnya kan kalau Jung itu emang dalam banget, jadi nggak bisa kayak misalnya art terapi sama Jung itu udah saklek tuh. Aku belajar di sini dibilangnya 3 bulan selama 1 minggu itu harus gambar 3 kali minimal. Gitu. Jadi ada dosisnya ya, Sam ya. Ada dosisnya. Iya. I see. Ini aku juga tambahin. Tadi ada yang nanya soal shadow. Jadi Jung itu bilang, aku tuh kalau teman-teman pengen tahu Jung dengan cara yang asik, aku tuh suka cari quotes tentang Jung ya, Ivan ya. Carl Jung quotes itu, quotes itu cetar-cetar banget. Nah, ada tuh Jung bilang, what irritates us can lead us to greater understanding about ourselves. Jadi, apa yang mengganggu dan melukai kita, dan kadang kita nggak sadar kalau kita terluka, biasanya tuh orang lain, dia gini nih, dia gini, kayak tadi Sam cerita. Kita jangan berhenti di kita terluka karena orang ini, tapi bertanya lagi, reflektif ke diri, apa ya dari orang ini, atau apa dari diri saya yang terganggu, yang terluka karena ini. Itu biasanya akan muncul isu kita gitu. Nah, dari situ kita jadi lebih dalam tahu tentang apa sih yang tentang diri kita. Jadi apapun, terus jadi kita hidupnya itu lebih enak ya, Sam, karena kita nggak berusaha mengontrol orang lain, tapi apapun yang terjadi di luar menjadi refleksi lagi ke diri, apa ya yang menjadi isu saya, ini saya terganggunya dalam hal apa ya gitu. Jadi itu yang bisa menjadi cara ya, lebih ringan, lebih flawless, Mas. Kalau orang pakai make up lebih light gitu kan, jadi nggak terlalu tebal make upnya. Nah, kalau di Jung dia bilangnya persona kan, orang tuh pasti pakai topeng, tapi berapa banyak topeng yang kita pakai? Karena kita bisa aja kan, oke, sekarang aku nih ya, aku lagi live gini kan pasti aku juga pakai topengku ya. Nggak mungkin aku nggak pakai topengku gitu kan. Tapi seberapa banyak layer topeng yang aku pakai? Dan seberapa kuat nahannya ya? Yes. Seringnya orang yang menjadi kepribadiannya tidak utuh lagi, kepribadiannya tidak konsisten, karena dia tidak kuat dia tidak kuat menahan si topengnya itu, sehingga dia harus cepet ganti topengnya lagi, ganti lagi gitu, terlalu banyak yang dipakai. Gitu, itu yang membuat dia jadi terlalu terbebani dan lama-lama yaitu jadi kayak terlalu banyak trauma yang muncul di dalam dirinya karena selalu merasa jauh dengan dirinya, jauh dengan kesadarannya dia yang utuh. Oke, nah ini persona penting teman-teman, karena kita di Indonesia, jadi gini, dalam pengasuhan menurut aku ya, Sam, yang penting juga kita sadarin ke orang-orang, ke teman-teman, itu adalah kalau kita sendiri belum begitu kenal sama diri kita yang di dalam, pas kita punya anak, emang kita cenderung ngajarin anak kita tuh yang normatif aja, yang kayak kamu jangan gini, nanti malu dilihat orang, kamu jangan gini, kan itu bagusnya tuh si tetangga RT sebelah begini, kenapa kamu gak gini gitu kan. Jadi itu kalau kita jawab pakai Jung sangat bisa dijawab. Berarti ya level kesadaran dan pengenalan kita tentang diri kita mempengaruhi bagaimana cara pengasuhan kita. Makanya sebelum kita ngelakuin inner work, mau baca jurnal, buku parenting apapun ya, Sam, artikel parenting apapun, kita nggak bisa ngeresepin kayak nggak bisa ngeresepin kayak bumbu ayam bakar gitu ke dalam diri. Sebelum kita sendiri tuh work on ourselves gitu. Justru kebalikannya. Kita work on ourselves, nggak usah baca buku jurnal parenting aneh-aneh, kok rasanya bisa ya saya ngelakuin ini, kok saya bisa ya nerima anak saya atau memahami emosi dia, karena dimulai dari kita memahami emosi kita sendiri gitu. Nah, persona ini, si persona sama shadow ini polaritas ya teman-teman ya, Sam ya. Jadi makin kita nggak kenalin shadow kita, makin kita munculin dirinya tuh yang yang keren gitu kan. Nah, padahal anak-anak adalah orang yang paling tepat mengeluarkan shadow
kita. Misalnya kita tuh punya shadow tuh ingin mengontrol sangat keras. Dapat anak kok yang susah banget dikontrol. Jadi kan kita marahnya berlebihan. Maksudnya semua orang tua wajar untuk marah, tapi begitu kita sadar emosi itu seperti termometer 1 sampai 10 dan untuk hal-hal tertentu kita marahnya tuh wajarnya tuh di skala 3 atau 5 atau 4. Kok untuk anak ini atau isu ini tuh saya marahnya sampai level 9 atau 10 gitu ya, berubah menjadi naga gitu. Nah, maka pertanyaannya bukan lagi anak saya tuh nyebelin banget, tapi aku atau saya akan bertanya, Ibu, Bapak punya isu apa tentang ini, punya pengalaman sebelumnya apa? Oh ya, saya tuh waktu kecil tuh selalu dikontrol, maka saya tuh kesel banget, atau hidup saya terlalu di keluarga yang chaos, dan menurut saya harus sangat mengontrol, karena yang saya pelajari dari kecil, kalau saya mengontrol banyak hal karena hidup di keluarga yang chaos, saya bisa menjalani hidup. Tapi kan itu mekanisme hidup yang nggak cocok lagi dengan kondisi hidup sekarang. Kadang-kadang kita kalau handphone atau laptop nge-upgrade ke terus synchronize terus ke yang baru. Manusia kalau nggak pakai kesadaran, nggak reflektif, kita masih pakai mode lama, padahal situasi hidup berbeda. Otomatis pas kita marah ke anak nih shadow, kita tuh keluar gila-gilaan kayak gitu. Dan kalau kita nggak owning our shadow, rasanya itu tadi usaha banget ke persona. Makanya itu menjelaskan juga kenapa banyak public figure, artis, atau orang-orang yang di top of the top, kalau mereka nggak owning their shadow, nggak owning their inner self, ya kan capek ya. Kok hidup harus selalu, wah, kayak gitu terus. Cuma bagian yang biasa-biasa aja. Saya ada tambahan soal anak yang mengambil memunculkan shadow orang tua dengan sangat hebat. Ya, akhirnya jadi capek sendiri, Nas. Jadi semakin sulit untuk terkoneksi, semakin jauh hatinya, semakin nggak kuat ikatannya antara anak dan orang tua juga gitu, yang bikin ya itu jadi semakin banyak marah. Padahal harusnya kan kita santai aja lah, namanya juga manusia kan. Orang dewasa aja kadang suka nggak bisa kok, lagi nggak mau dikontrol gitu kan, lagi maunya relax aja, lagi susah makan gitu kan. Makanya kenapa orang tua tuh suka bilang, kamu dulu juga gitu, susah makan, udah santai aja gitu, nggak usah terlalu ngoyo ngasih makan anak misalnya gitu kan. Nah itu kan salah satu bentuk kita, oh iya ya, kita reflektif. Waktu kita kecil kata mama aku gitu, tapi sayangnya kita tuh suka denial. Oh iya sih. Enggak kok, aku sekarang makannya lahap. Terus gak ada buktinya lagi. Dulu aku makannya kecil bener lahap atau bener susah gitu kan. Iya. Jadi nggak mau percaya juga gitu sama apa yang disampaikan. Nah itu yang bikin kita jadi terhambat untuk mengenali shadow kita, karena kita selalu denial. Iya. Ada yang nanya nih Sam, dari Morris, bagaimana membuat agar anak-anak kita itu nggak punya shadow kayak kita? Apakah hal ini akan otomatis turunan atau ada cara untuk menanggapi ini? Yang satu, yang kedua nanya, apakah kita ke pasangan itu sebaiknya shadow kita setipis mungkin atau sebaiknya nggak ada shadow? Nah gimana nih Sam? Shadownya selalu ada kecuali malam hari. Nah lah gimana tuh? Betul. Makanya di malam hari banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tapi dinikmati ya Sam ya? Iya Nas. Jadi gini, shadow itu pasti ada. Sama aja kayak kalau kita manusia jalan pas siang hari gitu ya, di tempat terbuka, terus kita nggak ketemu bayangan kita, kan rasanya aneh ya. Iya. Masa sih kita nggak punya bayangan gitu, kita nyari-nyari bayangan kita di mana gitu kan. Sama halnya dengan prinsipnya shadow dari dalam Jungian Psychology ini, kita tuh pasti punya, tapi kita menyadari atau enggak. Betul. Ketika kita menyadari, maka kita bisa mengelolanya jauh lebih baik. Ketika kita tidak bisa menyadari itu, tadi yang sudah disampaikan oleh Anas, jadinya maunya yang dapat spotlight aja, personanya lagi gitu, untuk menutupi si shadow-nya ini. Jadi kayaknya, udah deh lu nggak usah muncul deh gitu, diumpetin malah gitu kan. Ditahan-tahan ya. Tahan-tahan, akhirnya keluarnya malam hari gitu. Oke. Kalau untuk yang pasangan, itu menjadi tantangan kita tersendiri Nas dalam proses pernikahan ya. Intinya gini, kalau kita misalnya kita masih ngerasa ada hal-hal dari shadow yang muncul dari dalam perilaku pasangan yang kok kayaknya kita sulit untuk menerima. Terus kita udah jalanin lah latihan-latihan, self healing, sesi-sesi, inner work atau dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ternyata kitanya semakin paham, tapi pasangannya enggak.
Berarti kan masalahnya bukan ada di kita lagi, masalahnya di Iya. pasangan. Pasangan mau nggak ikut juga yuk kita inner work, ikut juga yuk kita untuk bisa mengembangkan diri kita, mengenali shadow kita. Jangan-jangan pasangan yang masih punya isu-isu, tapi kita nih jadi ujiannya dia. Wow, betul-betul. Sehingga ketika kita udah selesai dengan shadow kita, biasanya kita cenderung nggak mau ada drama, Nas. Nah, ketika kita nggak mau ada drama kan kita jadi menghindari drama terus kan. Iya. Diem, ada apa diem. Kita udah tahu, udah lebih paham. Oh, dia tuh kayak gini karena gini. Ya udahlah, nggak usah diladenin. Lebih santai ya, Sam ya? Lebih santai gitu kan. Iya. Tapi ternyata si pasangannya masih Ke-trigger. nggak seru nih hidup nih. Gue dicuekin nih, gitu. Jadi perilaku kita sama pasangan kita dianggap sebagai shadow, jadi kebalikannya kan. Nah, itu yang dia menyadari dan memperbaiki itu enggak. Kalau dia terus menyadari dan mau memperbaikinya, itu akan hidupnya enak banget sebagai pasangan. Wow, ya, dan teman-teman bisa konsultasi soal pernikahan ke Sam karena Sam udah